Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Struktur dan Fungsi Biomolekul, ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Alternatif Sumber Karbohidrat Mengganti Nasi Berindeks Glikemik atau IG rendah bagi penderita diabetes mellitus. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang bernama Masita Kutsia Azza Azra, Muhammad Rizki, Amira Suhaila Tahir, Aisyifatukna Maulana, dan Dimas Febrianto. Diabetes mellitus atau disingkat DM merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein dengan gejala berupa hiperglikemia kronik yang dapat disebabkan oleh defisiensi sekresi, aktivitas insulin, ataupun keduanya. Saat ini telah terjadi kecenderungan peningkatan penderita diabetes mellitus di seluruh dunia. Berdasarkan data WHO pada tahun 2016, pada tahun 2014, sebanyak 8,5% populasi dari usia 18 tahun ke atas telah positif terkena diabetes. Adapun pada tahun 2012, diabetes mellitus menjadi penyebab langsung dari 1,5 juta kematian dan kadar glukosa darah yang tinggi merupakan penyebab kematian 2,2 juta lainnya. Indonesia adalah salah satu dari 10 negara di Asia dengan jumlah penderita diabetes mellitus sebanyak. Secara epidemiologi, berdasarkan pusat data dan informasi pada tahun 2014, telah diperkirakan bahwa pada tahun 2030, prevalensi diabetes mellitus di Indonesia akan meningkat sebanyak 21,3 juta orang. Indeks glikemik atau IG adalah salah satu konsep penting yang diajukan dalam memilih makanan yang sesuai bagi penderita DM. IG adalah ukuran kecepatan suatu pangan dalam meningkatkan kadar glukosa darah setelah dikonsumsi. Nilai IG yang rendah berada di bawah 55, IG sedang di antara 55 sampai 69, dan IG tinggi berada pada nilai 70 ke atas. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap nilai indeks glikemik antara lain adalah jenis komponen monosakarida dalam bahan pangan, jenis karbohidrat, proses pengolahan pangan, dan komponen lain seperti lemak, protein, serat, antinutrien, dan asam organik. Glukosa adalah gula monosakarida yang dapat langsung diserap oleh tubuh dan dikonversi menjadi energi. Kadar glukosa dalam bahan pangan sumber karbohidrat meliputi monosakarida yang sudah tersedia atau berasal dari pepecahan polisakarida, amilum atau pati, dalam bahan makanan. Proses pepecahan polisakarida menjadi monosakarida dapat terjadi selama proses pengolahan pangan atau melalui hidrolisis selama polisakarida yang dikatalisis oleh asam dan enzim dalam saluran cerna. Ketersediaan bahan pangan dengan indeks glikemik rendah merupakan masalah utama bagi penduduk Indonesia. Makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia adalah nasi. Sementara nasi memiliki indeks glikemik sebesar 92 dan termasuk indeks glikemik yang tinggi. Sehingga bagi penderita diabetes mellitus, konsumsi nasi diharuskan untuk disesuaikan. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi sumber karbohidrat yang besar. Daerah-daerah tertentu kita menjumpai konsumsi bahan pangan karbohidrat bersumber dari jagung, sagu, ketela pohon, bahkan sorghum. Terdapat beberapa bahan pangan alternatif yang akan diuji antara lain beras putih, beras merah, jagung, sorghum, singkong, pisang, sukun, kacang hijau, dan kacang merah. Penentuan kadar glukosa pada bahan pangan uji ini menggunakan metode Loewe scroll. Pada metode ini, glukosa ditetapkan berdasarkan sifat reduksinya terhadap ion tembaga 2 dalam reaksi Loewe scroll, sehingga dapat dinyatakan sebagai gula pereduksi. Metode percobaan diawali dengan preparasi sampel bahan pangan uji yang dilanjutkan dengan penentuan kadar glukosa. Kadar glukosa atau gula pereduksi ditentukan dengan formula persentase gula pereduksi. Tahap selanjutnya yaitu penentuan indeks glikemik yang diuji cobakan pada hewan uji dengan pengukuran glukosa darah berjarak dalam jangka waktu tertentu setelah pemberian sediaan. Kadar glukosa dalam sampel pangan uji ditentukan secara iodometri, yaitu larutan sampel yang telah direaksikan dengan reaksi Loewe scroll dititrasi dengan larutan Na2S2O3 yang telah dibakukan dengan KiO3.
Selisih volume Na2S2O3 pada titrasi Blanco dengan volume Na2S2O3 pada titrasi sampel adalah volume titran Na2S2O3 yang telah digunakan untuk menghitung kadar glukosa dalam sampel sebagai gula preduksi. Dengan cara konversi menjadi berat menggunakan tabel Louvre-Scroll, kadar glukosa pangan uji ditampilkan pada tabel 1. Tabel 1 juga ditampilkan hasil penentuan indeks glikemik data pada tabel 1 memperlihatkan sorghum kukus mempunyai IG rendah, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan IG pisang Ambon yang kadar glukosanya lebih tinggi. Kadar glukosa pada pisang tidak menentukan korelasi yang kuat dengan peningkatan IG karena kadar glukosa diukur sebagai gula produksi total. Sedangkan jenis gula monosakarida pada pisang tidak seluruhnya glukosa, tetapi juga mengandung fruktosa yang juga termasuk gula produksi. Berdasarkan data pada tabel 1, pangan uji yang mempunyai kadar glukosa paling rendah adalah sorghum kukus, diikuti oleh kacang merah dan kacang hijau rebus, kemudian jagung kukus, pisang Ambon, dan seterusnya. Selain itu, dapat dilihat bahwa sorghum kukus mempunyai kadar glukosa paling rendah, sedangkan nasi berwarna putih menunjukkan kadar paling tinggi. Uji ANOVA untuk kadar glukosa dalam pangan uji diperoleh nilai P sama dengan 0,00 kecil dari 0,05 yang menunjukkan adanya perbedaan bermakna pada kadar gula di antara pangan uji. Hasil uji LSD setelah ANOVA menunjukkan ada beberapa pangan uji yang kadar glukosanya tidak berbeda secara bermakna seperti ditampilkan pada tabel 2. Pada tabel 2 dapat dilihat beberapa pangan uji mempunyai kadar glukosa yang sama meskipun berasal dari kelompok yang berbeda. Sebagai contoh, kadar glukosa pada singkong sama dengan beras merah, kadar glukosa pada pisang kepok sama dengan beras merah dan bentul. Selain itu, kadar glukosa pada kacang hijau sama dengan beras putih dan beras merah, serta kadar glukosa pada kacang merah sama dengan sukun. Glukosa pada pisang dengan rasa yang manis lebih banyak berasal dari monosakarida, sedangkan kadar glukosa yang diperoleh dari beras, umbi-umbian, dan kacang-kacangan lebih banyak berasal dari hidrolisis pati. Adapun perbandingan kadar glukosa pangan uji dapat dilihat dari gambar 1. Gambar 1 menunjukkan nasi sorghum memiliki kadar gula produksi paling rendah jika dibandingkan dengan bahan pangan uji lainnya. Hal ini menyebabkan sorghum berpotensi mempunyai nilai indeks glikemik yang juga rendah. Monosakarida dalam sorghum sebagian besar merupakan hasil hidrolisis pati yang menyebabkan sorghum ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghasilkan glukosa jika dibandingkan dengan kacang merah, jagung, dan sukun. Kacang merah mempunyai kulit biji yang lebih tebal, sehingga dapat menghambat pemecahan pati. Hal serupa terjadi pada jagung. Jagung memiliki kulit biji yang lebih tebal dibandingkan dengan beras. Sedangkan pada sukun kukus yang diolah tanpa kulitnya mempunyai tekstur daging buah yang berserat. Hal ini juga dapat menghambat pemecahan pati. Berikutnya, nilai indeks glikemik. Nilai indeks glikemik dapat dihitung berdasarkan kadar glukosa darah yang diamati selama 2 jam setelah pemberian bahan pangan uji yang dibandingkan dengan kadar glukosa darah setelah pemberian bahan pangan standar yaitu glukosa. Gambar 2 menunjukkan profil glukosa darah setelah pemberian bahan pangan uji yang setara dengan 10 gram glukosa pada manusia. Gambar ini menampilkan 4 bahan pangan uji yang mempunyai nilai indeks glikemik yang rendah, yaitu pisang Ambon, nasi sorghum, pisang kepok kukus, dan kacang merah rebus. Pada gambar 2, tampak peningkatan kadar glukosa darah setelah pemberian nasi sorghum terjadi lebih cepat pada menit-menit awal, lalu mengalami penurunan. Sedangkan kenaikan glukosa darah setelah pemberian pisang dan kacang merah relatif lebih stabil. Hal ini menyebabkan luas daerah di bawah kurva atau AUC glukosa darah pada sorghum lebih tinggi jika dibandingkan dengan pisang.
sehingga nilai indeks glikemik dari sorghum juga lebih tinggi. Pada gambar 3, dapat dilihat nasi beras putih termasuk pangan dengan nilai indeks glikemik tinggi. Berdasarkan uji pada kelinci, sama dengan hasil uji pada manusia. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi indeks glikemik pangan uji pada manusia. Semua pangan yang diuji mempunyai indeks glikemik lebih rendah dibanding nasi beras putih. Pangan uji dapat dikelompokkan berdasarkan indeks glikemiknya dalam tabel 3. Berdasarkan tabel 3, bahan pangan sumber karbohidrat yang diuji terbagi dalam kelompok indeks glikemik rendah, sedang, dan tinggi. Yang dapat dijadikan alternatif pengganti nasi beras putih adalah yang termasuk kelompok indeks glikemik rendah dan indeks glikemik sedang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kadar glukosa yang terkandung dalam bahan pangan sumber karbohidrat kelompok biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, dan kacang-kacangan bervariasi, bergantung pada jenis bahan. Semua bahan pangan yang diuji mempunyai indeks glikemik lebih rendah dibandingkan nasi beras putih, tetapi singkong kukus dan bentul kukus masih tergolong pangan dengan indeks glikemik tinggi. Bahan pangan yang dapat dijadikan alternatif bagi penderita diabetes mellitus meliputi pisang ambon, kacang merah rebus, nasi sorghum, pisang kepok kukus, nasi beras merah, kacang hijau rebus dari kelompok indeks glikemik rendah, serta jagung kukus dan sukun kukus dari kelompok indeks glikemik sedang. Untuk diet penderita diabetes mellitus, bahan pangan tersebut dapat diolah dengan cara yang sama seperti pada penelitian, yaitu dikukus atau direbus. Mengingat bahan pangan uji kelompok umbi-umbian dalam penelitian ini, singkong dan bentul, ternyata mempunyai indeks glikemik tinggi. Perlu dilakukan eksplorasi untuk mencari umbi-umbian lain yang mempunyai indeks glikemik lebih rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.